Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul, menyempatkan diri dan meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama berkumpul pada hari ini dalam rangka memberikan motivasi kepada adik-adik kita, yaitu pemain Kompak FC maupun yang laki-lakinya, dan insya Allah sebentar lagi akan disusul sama tim perempuannya untuk menghadapi pertandingan kompetisi di Liga Ascot yang ketiga yang akan diadakan di tahun ini. Jadi harapan kita di kompetisi yang ketiga yang akan diadakan di tahun 2022 nanti, mudah-mudahan semoga segala upaya dan jeripaya serta perjuangan yang kita lakukan bersama-sama diridhoi Allah Subhanahu wa taala indahnya dan mendapat nomor satu, itu harapan kita. Karena semua tim tetap berharap menjadi yang terbaik, tetapi yang juara satu itu cuma ada satu. Kemarin kita mendapat nomor 2, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan juara satu sebagai mahkota tertinggi di PSSI Kota Padang, yaitu di Liga Ascot yang akan terselenggara nanti. Dan juga selanjutnya yang sangat kami banggakan, dan terima kasih banyak kepada media, ada sub channel di situ di bawah pimpinan Pak Ed. Kalau dibuka YouTube Abu Katyu sub channel ko, bantu subscribe-nya, seluruh pemain Kompak FC, jo masyarakat awak yang ada di kampung bisa. Jadi kalau tinggi rating di sana awak ko kan bisa jo bakal radio dan kamu jawab nanti. Siap Pak Ed, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Selanjutnya yang sangat kami hormati yaitu kepada pihak sponsor yang juga telah mensupport kita di tahun-tahun kemarin, dan kita berharap di tahun depan ini mudah-mudahan tertumpang harapan kita kepada sponsor-sponsor kita ini. Yang pertama ada PT CP Global Communications yang bergerak di bidang telekomunikasi fiberglass. Yang kedua ada saudara kita dari PCP Muzaki Karya Mandiri, itu ada Pak Ari. Selamat datang Pak Ari, mudah-mudahan bisa memberikan support kepada kami baik secara moral maupun secara materi. Dan ketiga ada dari pihak di tempat kita melaksanakan ini, yaitu Bapak Beba Rasaki, beliau ada sebelah kiri. Jadi yang hotel ini beliaulah pemilik hotel Rasaki ini. Kalau ada Bapak Ibu kalau mengadakan kegiatan di hotel ini bisa dihubungi beliau nanti. Nah, dengan tentu agak berbeda di awal di sana beliau kok tentu agak ada kemurahan daripada urusan secara umum. Dan selanjutnya yang sangat kami hormati yaitu ibu-ibu dari kelompok Awan Biru. Awaki lapus tuh ibu-ibu dulu. Mudah-mudahan bisa mensupport kita nanti untuk supporter kita untuk bertarung di Liga Ascot Kota Padang, semakin kita ramaikan lagi. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan pada hari ini, yang mana kita akan meluncing, kita akan meresmikan skuad yang akan bertarung di tahun 2022 nanti dalam rangka menghadapi Liga Ascot. Bela pada hari ini tanggal 26 Februari tanggal 25 Februari secara resmi tim Kompak FC kita buka. Jadi kita luncurkan, dan itu yang dipegang oleh pemain adalah kostum-kostum yang ada di Kompak FC di tahun 2022 ini. Insya Allah nanti kita akan tambah dengan satu lagi kostum putih. Pada hari ini secara resmi tim yang akan berlaga pada tahun 2022 kita resmikan. Aplaus dulu dengan tepuk tangan yang meriah. Kami minta kepada rekan-rekan seluruh pemain Kompak FC berada di belakang, kita ambil fotonya dulu. Bela ibu bapak sekalian, inilah penggawa-penggawa atau pemain-pemain Kompak FC yang akan berlaga di 2022 ini nantinya, yang akan membawa nama Kompak FC. Kami berharap kepada ibu bapak kalau ada pertandingan nanti, mari kita rayakan secara bersama-sama dan kita ramaikan. Bela ibu bapak sekalian, ini adalah yang pertama untuk kita di Kota Tangga, yaitu tim putri dari Kompak FC bersama pelatihnya. Pada hari ini tanggal 25 jam 4:10 secara resmi tim putri kita launching, dan kita doakan
supaya nanti bisa membawa prestasi yang bagus dan membanggakan buat kita bersama-sama. Kami dari Kompak FC, seluruh pemain dan pengurus sangat berharap dukungan dari Bapak dan Ibu-ibu. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sobat Esam dan brother and sister semuanya. Kali ini kita dengan Pak Rustam lagi nih. Baru saja kita ada acara untuk launching sepak bola Kompak FC, Pak Rustam ya? Ya. Kali kita bincang-bincang untuk kenal lebih lanjut bagaimana Pak Rustam mengelola salah satu cabang sepak bola, cabang olahraga yang paling digemari di atas muka bumi ini, guys. Baik Pak Rustam, jumpa lagi nih. Sehat Pak Rustam? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi kita santai aja nih, ada rekan-rekan dari Pak Rustam dari Kompak FC, juga ada coach pelatih dengan siapa Pak? Pak Bayu, Pak. Pak Bayu dan rekan-rekan yang lainnya. Oke Pak Rustam, kita mau mungkin para sobat semua ingin tahu ini sejarah dari berdirinya atau histori Kompak FC ini, apa yang sejarahnya Pak, bisa Pak Rustam ceritakan? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore kepada seluruh penonton dan pemirsa Sam Channel. Exam Channel ya Pak ya. Yang ada melektikan kita pada hari ini, yang mana alhamdulillah pada hari ini kami dikunjungi oleh Exam Channel. Nah, jadi kami sangat bersyukur juga karena telah dikunjungi oleh Exam Channel di dalam rangka meluncing. Jadi dalam rangka kita meluncing klub Kompak FC untuk berlaga di 2022 ini. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Exam Channel tadi, bahwa sejarah berdirinya klub Kompak FC ini, yaitu klub Kompak FC ini didirikan pada bulan Agustus, 18 Agustus tahun 2018, yang diperkasai oleh tokoh-tokoh masyarakat kita yang ada di Kampung Pisang dan juga beberapa orang pemain kita yang ada di Kompak FC. Koto Tangah, Kota Padang Pak ya? Koto Tangah, Kota Padang, Kampung Pisang. Jadi ini berawal dari cerita warung. Nah, jadi kadang-kadang cerita warung ini ibarat kami di DPRD ada komisi 1, 2, 3, 4. Kalau ini komisi 5-nya. Nah, jadi orang kadang-kadang kesepakatan rapat ada, hasilnya tidak ada, tidak begitu juga. Buktinya kami bersama-sama dengan masyarakat telah membuktikan klub Kompak FC ini berdirinya di warung gitu. Ada kedai Pak Tami namanya. Kita berkumpul di situ. Ada Bang Alir, ada Pak Poro, dan ada Pak Refendi, dan juga ada Bang Madi dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Jadi yang namanya sepak bola kan tim ini akumulasi dari semuanya, bergabung kita di situ. Jadi kita bentuklah di tahun 2018 itu. Pertama baru mengikuti kejuaraan-kejuaraan antar nagari atau antar kampung, kami terus ikut gitu kan, karena dia ada satu komunitas anak-anak yang sangat gemar dengan sepak bola. Di tahun selanjutnya kami usahakanlah untuk mendaftarkan di PSSI Kota Padang atau di Askot Kota Padang dengan beberapa administrasi telah kami lengkapi, dan salah satu syarat dituliskan di situ harus ada itu tim pelatih atau pelatihnya yang punya lisensi. Alhamdulillah lisensinya Pak Bayu dari coach kita ada. Jadi beliaulah salah satu inisiator juga dari berdirinya Kompak FC ini. Di keikutsertaan kita pertama di tahun 2020, alhamdulillah kita sampai di posisi keempat. Nah, kita masuk semifinal dan hari itu kita kalah dengan Raja Wali lewat adu penalti. Cuman di tahun pertama itu target kami bagaimana supaya tidak terdegradasi gitu kan. Tetap ada di posisi papan tengah lah. Alhamdulillah dari seluruh pertandingan yang kami laksanakan itu dengan hasil 1 kali kalah, 1 kali seri. Nah, jadi berlanjut di tahun 2022 pun dengan hasil yang sama. Dari 13 kali pertandingan, 1 kali kalah dan 1 kali seri. Nah, jadi bahwa tim ini adalah yang punya masyarakat gitu. Ada keterlibatan masyarakat yang sangat luar biasa di dalam mendukung organisasi sepak bola kita ada yang di Kampung Pisang, Kecamatan Kota Tangah ini. Karena yang namanya sepak bola, kepengurusannya kan tidak bisa sedikit juga kos yang kita gunakan untuk itu. Dengan beramai-ramai, dengan bersama-sama agak terasa ringan juga jadinya. Mungkin itu sejarah singkat berdirinya
klub sepak bola Kompak FC ini. Terus pada saat awal rekrutmen pemain nih Pak Rustam, itu bagaimana itu waktu ceritanya? Waktu sejak ada cerita di warung, Ya. ingin membentuk suatu tim sepak bola. Ini olahraga yang digemari nih Pak. Iya, betul. Di dunia ya kan, sungguh sangat digemari ini. Mungkin para pemirsa, sobat semua juga gemar. Itu gimana Bapak rekrut awal-awalnya itu, membentuk tim itu, untuk rekrutmen pemainnya itu gimana? Ya pada tahap awal kita Atau kan Pak sebentar, ada SSB-nya nggak sebelumnya? belum ada sebelumnya, belum ada sama sekali. Tapi Bahkan naturalisasi ya? naturalisasi, betul. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada, klub ini secara perekrutnya pertama dari anak negari semuanya. Jadi kawan-kawan yang ada di situ yang memang cinta dan memang suka dengan sepak bola gitu. Ada di situ yang inisiatornya dari pemain ini ada saudara kita Dery Sebastian, ada Adit Ladio, ada Pano, dan ada lagi Rapi. Jadi dari yang 4 inilah modal dasar kita pertama. Nanti ditambah lagi rekan-rekan kita, ada Billy. Pokoknya anak-anak kita satu Kampung Pisang itu pada awalnya lengkap semuanya kan. Nah, lengkap semuanya. Setelah kita mengikuti kompetisi, karena regulasinya di situ membolehkan, karena ini namanya profesional, kan bisa kita tambah 30% kotanya dari pemain luar. Nah, jadi dari 30% inilah pemain yang kita datangkan, karena orang ini sudah satu komunitas, sudah terlama terjalin pertemanan di antara mereka. Yang ini bawanya temannya satu, yang ini satu, itulah yang menjadi cikal bakal tim Kompak FC sampai sekarang ini. Dari personel timnya nih Pak nih, usia berapa aja tuh Pak? Rata-rata paling tinggi di bawah 23 Pak. 23 paling tinggi ya? Nah, 23 paling tinggi, 21, 22, bahkan ada yang masih 17 sama 16. Oke, menarik sekali. Ya. Kita beralih sedikit nih ke coach nih, Coach Bayu ya. Ya. Nah, bagaimana Coach untuk banyak nih awal-awalnya pemainnya banyak yang naturalisasi ya, tidak pernah mungkin belajar SSB. Kemudian bagaimana coach membina pemain sampai mengukir sejarah-sejarah atau prestasi-prestasi yang boleh dikatakan cukup bagus lah ya, dari tim ala natural yang mungkin tidak ada pembelajaran secara formal sekolah sepak bola, cuman bisa bersaing dan mampu tampil di pentas di Askot Kota Padang. Bagaimana coach trik-trik melatih yang coach lakukan untuk Kompak FC ini? Mohon maaf Pak, ini kan sebenarnya untuk pemain itu udah ada dasar. Udah dasar. Ya? Dasarnya udah ada. Tapi kita sebagai pelatih mengingatkan aja pemain depan fungsinya apa, pemain tengah fungsinya apa, kerjaannya apa, dan pemain belakang kita ingatkan terus sepak bola itu identiknya dengan pemain belakang ini harus kuat. Kuat ya. Kalau kokoh pemain belakang nanti menyatunya pemain tengah sama pemain depan itu udah komplit aja nanti. Kompak ya. Ya gitu aja. Sampai saat ini sudah ada SSB-nya atau Sekarang udah. Kurang sudah ada ya? Sudah. Nah, menarik sekali ini pemirsa. Juga bahkan nih guys, ada juga klub putrinya nih, menarik nih. Ya. Klub putri dari Kompak FC ini. Nah, di bawah kepelatihan Mas Bayu juga kan. Nah, di bawah pelatihan dari Bang Wahyu juga. Nah, cuman kita masih mengulik-ngulik ini untuk Kompak FC sendiri. Sejauh ini Pak, prestasi yang telah dicapai tadi bisa diulang Pak? Apa aja tuh? Sejak awal ikut kompetisi, apa-apa saja prestasi yang diraih oleh Kompak FC ini? Yang pertama di keikutsertaan kita di tahap pertama sudah kita bilang tadi kan, nggak semua tim baru pula bisa mencapai ke tanta itu. Kan ada juga beberapa klub sepak bola kita yang ada di Kota Tangga dan Kota Padang kan. Alhamdulillah di tahap pertama kita telah mencapai sempat semifinal gitu kan. Semifinal Pak ya? Iya, di semifinal kita kalah melalui adu penalti gitu kan. Di tahap kedua kita sampai ke final. Tahap kedua. Nah, ya alhamdulillah kemarin kita sebagai runner up. Apa ya? Nah, cuman satu prestasi yang paling kami banggakan baik dari segi masyarakat maupun kepengurusan. Satu yang membuat kami bangga dengan adanya tim Kompak FC ini bisa menyatukan kami di antara masyarakat gitu. Yang menjadi pemain ke-12 yang selalu tampil oper power terus tampil mendukung untuk Support tim Kompak FC ini untuk mensupport di setiap laga. Yang kedua, satu yang sangat menarik, setiap akhir dari kompetisi itu dengan adanya klub Kompak FC ini bisa kita sambil tur di akhir musim itu bisa sekalian jalan-jalan dan berlibur gitu kan. Tetap di akhir tahun 2 kali ikut kompetisi, 2 kali pula kita mengadakan tur akhir musim dan mengadakan pertandingan persahabatan di luar dari kota Sumatera Barat. Yang pertama dulu kami turnya akhir musim ke Kampar, Kabupaten Kampar. Yang kedua kemarin di di Kota Pekanbaru.
pertandingan persahabatan dengan klub KS3 Naga. Dan di samping kami pemain bisa dibawa ikut, juga terhibur untuk masyarakatnya yang sekalian ikut selambir berlibur. Ini sesuatu yang membuat kami bangga sama tim ini. Bisa mempersatukan antara bermain dengan masyarakat yang mendukung tim ini. Ini ngomong-ngomong Pak Rustam mengelola tim sepak bola ini, berarti Pak Rustam juga hobi bola dong ya? Hobi ya Pak, Pasti hobi ya Pak. Menarik nih guys, para sobat Etsam semuanya nih. Di zaman kekinian ini, orang yang begitu mendominasi individualis, kemudian dengan lahirnya atau yang diwadahi oleh Pak Rustam ini juga membina ya, membentuk tim-tim sepak bola, itu hal-hal yang suatu sangat positif sekali ya Pak Rustam ya. Iya. Karena mengolahragakan kembali masyarakat, paling tidaknya kan gitu kan. Dan juga semoga nanti kedepannya juga akan lahir bibit-bibit pemain-pemain yang membanggakan Nagari, khususnya Kota Padang, atau paling sampai ranah internasional. Amin. Kan gitu ya Pak. Nah, ini Pak Rustam yang membuat Pak Rustam itu juga aktif ya. Pak Rustam ini guys juga banyak sekali beliau ini untuk membina, salah satunya juga Panahan Pak ya. Pak Rustam ini sebagai seorang anggota Dewan DPRD Kota Padang dari fraksi PAN ya Pak ya. Kemudian juga wakil komisi 2 ya Pak ya. Juga beliau sebagai ketua Panahan Kota Padang Pak ya. Kalau di sepak bola sendiri Bapak ada juga pengurus enggak? Ada Pak, sebagai pembina di klub Kompak FC. Oh, pembina Kompak FC, nah, maksudnya di PSSI-nya? Oh enggak Pak, enggak ikut kita situ. Nah, apa sih Pak, banyak sekali olahraga, apa memang Bapak dasarnya emang hobi juga olahraga atau berbagai multi olahraga ya saya lihat. Nah, gimana sejarah itu Pak? Jadi kalau di sepak bola ini Pak, yang namanya olahraga, ada sesuatu yang tidak bisa ternilai, yang tidak bisa kita dapatkan di luar gitu kan, di sepak bola tuh. Yang pertama, ketika kita menengok anak-anak itu bermain bola, terjadi berproses lahirnya gol, bukan gol kayak gitu aja, ada prosesnya. TikTok lah ada prosesnya ya, kerjasama, terjadi di situ gol. Kebahagiaan yang mencetak gol itu kita 3 kali lipat bahagianya dari anak yang main bola itu gitu Pak. Ketika tim itu dapat kemenangan dengan hasil yang bagus, mereka bahagia, kita berlipat-lipat pula bahagianya daripada mereka itu, dan itu tidak bisa kita dapatkan di tempat yang lain. Macam suatu hiburan psikologinya lah gitu kan. Jadi ketika kita menengok anak-anak ini bahagia, anak-anak ini ketawa, kita merasa lebih bahagia lagi. Dan lagi Pak, kepuasan batin Pak ya. Kepuasan batin itu satu. Yang kedua, kita secara walaupun tidak banyak, kan kita sudah menyelamatkan anak-anak kita juga. Oh iya benar. Dari kemajuan teknologi sekarang ini ada plus minusnya. Baiknya kemajuan ini ada, yang negatifnya pun ada juga. Jadi kalau di dalam sepak bola ini, taruhlah 1 minggu dia 2 kali mengadakan pertandingan. Satu tim ini pemainnya saja sudah 25 orang. 25. Ya, tambah penonton, tambah pelatih lagi sudah berapa orang. Seharusnya dia entah main chip, entah main game. Karena adanya sepak bola ini jadi menjadi kegiatan positif lah, dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini yang kita harapkan. Apalagi kita berharap kepada generasi muda kita, karena mereka lah yang akan menyambung estafet pemerintahan ini ke depan. Jadi kalau mereka asik dengan gadget, asik dengan permainan game, tentu nanti perkembangan generasi kita ke depan kurang bagus. Mudah-mudahan dengan olahraga ini, bukan sepak bola aja, seluruh cabang lah. Semakin banyak kita adakan event sepak bola, semakin berkurang kesempatan anak-anak ini untuk hari-hari hal-hal negatif. Yang pertama, narkoba yang cukup luar biasa sekarang ini, rata-rata itu anak-anak semua. Usia-usia produktif semuanya yang melakukan itu. Jadi bagaimana kita galakkan lagi olahraga ini supaya bisa menghindarkan anak-anak kita dari hal-hal yang negatif. Itu yang intinya kan kita. Intinya ya. Terus target dari Kompak FC ini Pak, tentu semaksimal mungkin ya. Apa sih dalam waktu dekat ini target-target yang ingin diraih? Kemudian apa aja usaha yang telah dilakukan dengan mempersiapkan diri dalam kompetisi Ascot yang akan datang? Ini kapan nih Pak kira-kira Ascot? Tanggal 27 rencananya Pak. Kalau enggak diundur sampai tanggal 23 katanya. Sejauh mana Pak persiapan Kompak FC? Kemudian apa harapan target yang akan diraih? Jadi kalau persiapan kita dari 2 kompetisi yang kita laksanakan sebelumnya, yang ketiga kali ini kita paling siap rasanya. Buktinya kesiapan kita launching, kita undang pemain, kita undang sporternya, kita undang masyarakatnya, biar bersama-sama kita untuk mencapai satu tujuan,
bagaimana mahkota juara Liga Ascot itu bisa kita dapatkan di tahun 2022. Tapi bukan itu aja, banyak event-event yang lain, bagaimana di setiap event itu kita menjadi yang terbaik. Kan setiap hari ada pertandingan di Padang Pariaman, ada di pesisir selatan, ada di Batu Sangkar, ada di Pasaman. Anak-anak ini hari-hari aktif untuk itu. Yang kedua, harapan kami dengan bisa lebih fokus dengan fokusnya Mas Bayu nanti di tim ini, mudah-mudahan akan melebihi prestasinya dari tahun sebelumnya. Dan kedua, yang selanjutnya, kita berharap anak-anak ini menjadi cikal bakal nanti untuk bertarung di Liga 3 tingkat nasional dan bisa berprestasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemain di waktu kita acara launching tadi. Mungkin itu. Nah, kita beralih nih ke Coach Bayu lagi nih, Coach. Jadi Coach Bayu nih boleh sedikit cerita mungkin Coach Bayu kan salah satu pelatih kan harus ada atau formal ya. Sebagai mungkin pernah sekolah di mana dulu persepak bolaan, Coach? Untuk karir mungkin saya pernah bermain di Popprov ya Pak. Popprov di 2012 itu membela Kota Pariaman. Itu turnamennya Popprov itu turnamennya di Payakumbuh 50 kota. Habis itu mungkin udah banyak mengalami cedera itu Pak, beralih ke pelatih. Jadi beralih ke pelatih, alhamdulillah saya lulusan di UMP. Olahraga. Saya ingin belajar bagaimana pelatih, saya masuk UMP, terus di luar UMP saya ngambil lisensi juga di saya ngambilnya di lisensi, sekarang saya lisensinya C. Ya. Ya. Tapi masih aktif Bang Bayu main sekarang nggak? Masih aktif untuk fun game aja. Fun game aja ya, fun aja ya. Oke, baik sekali. Kemudian ini Pak Rustam, ada juga sekarang ini menarik ini, jarang-jarang ini apalagi di Kota Padang ya. Sepak bola putrinya. Nah, apa di Ascot ini juga dipertandingkan nantinya, Pak? Iya, Pak. Ada ya? Rencana kita, Pak, tentang. Jadi yang tim putri ini mungkin yang lebih memahami yaitu Mas Bayu yang sudah membina dari awal. Jadi yang ke depan ini dalam waktu dekat ini target dari adik-adik kita ini sama pelatihnya Mas Bayu akan mengadakan laga uji coba gitu kan, uji tanding ke ke Sejunjung. Dan juga waktu untuk selanjutnya nanti bisa jadi ke Pulau Jawa dan keluar Pulau Jawa. Nanti untuk lebih pahamnya tentu Mas Bayu yang ini kan, soalnya tim putri ini kan termasuk langka di Sumatera Barat. Betul, makanya itu saya bilang. Nah, bahkan di Indonesia masih belum bisa berbicara, kita berbicara banyak. Guys, semoga ini nih yang digawangi oleh Pak Rustam dan Coach Bayu ini, Bayu ya? Bisa nanti jadi inspirasi dan penggerak persepak bolaan putri di Indonesia. Ini karena saya juga hobi sepak bola, guys. Jarang yang saya tahu adanya klub-klub putri ya, pembinaan sepak bola putri. Nah, Coach, apa sih yang menjadi yang biar sobat juga tahu semuanya ini, membina yang putra dengan yang putri itu suka dukanya apa coba? Awalnya saya di 2018 saya pernah melatih di Semen Padang Putri. Semen Padang Putri. Ya, di 2018. 2019 saya ikut tanding ke Bandung. Bawa nama Sumbar sepak bola, itu namanya kemarin itu namanya Semen Padang Putri. Tapi saya mewakili Sumatera Barat untuk di Bandung. Oh, gitu ya. Berlanjut sebenarnya sepak bola putri ini udah terlalu tinggal Kota Padangnya. Iya, itu dia. Dengan Pak Rustam, mungkin visi misi saya sama Pak Rustam mungkin sejalur, satu tujuan, makanya saya sama Pak Rustam bikin sepak bola putri ini. Oh, jadi itu yang memotivasi juga ya, yang mendasari ya. Menarik sekali, sungguh sangat menarik. Ya, kita semuanya tentu berdoa putra-putra ranah Minang ini, berharap sekali ini persepak bolaan khususnya anak-anak Minangkabau semoga jaya ke depannya. Saya bangga sekali sebagai orang Minang, persepak bolaan ini insya Allah ke depannya Pak Rustam ya. Dengan adanya Kompak FC, juga ada ya tim putrinya bahkan. Semoga ke depannya kita doakan guys, semoga sukses Kompak FC, semua segenap perangkatnya. Ya, gitu aja kira-kira Pak Rustam ya. Terima kasih atas waktunya. Sobat, ini harus kita dukung. Pak Rustam dan kemudian Kompak FC nanti berlaga. Ya, kita semuanya yang komponen-komponen
yang berkaitan bisa mendukung semuanya sukses. Terima kasih Coach atas waktunya. Demikian aja pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, karena ini channel wadahnya orang-orang waras yang berhati nurani dan berakal sehat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.